Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayura Anggraini dengan nomor NIM 204230109. Saya dari kelas 4D Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, adapun tujuan saya untuk membuat video sini saya akan menyampaikan sedikit informasi untuk teman-teman sekalian dan memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu dosen pengampunya yaitu Bapak Faujan Azim SPD MPD. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, gimana kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Semoga Allah selalu memberikan nikmat kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Nah, adapun informasi atau judul yang akan saya sampaikan yaitu dengan judul konsep penelitian tindakan kelas. Untuk teman-teman sekalian, apakah teman-teman udah tahu apa arti dari penelitian tindakan kelas? Nah, dan juga kenapa sih seorang guru itu sangat penting untuk mengadakan atau melakukan kegiatan penelitian tindakan kelas? Apa tujuan, apa manfaat dengan adanya manfaatnya bagi siswa atau bagi guru? Ada prosedur. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, baik, kita akan membahas satu persatu, dan yang kita akan membahas yang pertama yang paling utama yaitu tentang pengertian penelitian tindakan kelas. Nah, baik, penelitian tindakan kelas yaitu sebuah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas untuk memperbaiki pembelajaran dengan cara melakukan refleksi pada pembelajaran atau proses pengkajian masalah pembelajaran yang ada di dalam kelas. Melalui adanya refleksi ini untuk memecahkan masalah dengan cara melakukan berbagai tindakan terencana dalam sebuah situasi yang nyata. Nah, jadi adanya proses penelitian tindakan kelas itu membuat banyak sekali manfaat bagi guru, bagi siswa untuk melakukan refleksi pada proses pembelajaran itu terjadi dengan yang tercapai atau tidaknya dari proses pembelajaran tersebut. Melatar belakangi adanya penelitian tindakan kelas, atau kenapa sih kita perlu untuk mengadakan atau melakukan kegiatan penelitian tindakan kelas. Nah, yang pertama itu ada memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Adanya kekurangan atau kelebihan yang ada di dalam kelas atau tercapainya proses yang kita inginkan oleh seorang guru bagi peserta didik. Nah, yang kedua yaitu terjadinya kolaborasi antar guru agar menumbuhkan budaya. Dengan adanya kolaborasi atau komunikasi yang sangat penting bagi antar guru, contohnya dengan guru kelas lain atau guru mata pelajaran lain, itu membuat atau merefleksi bagi seorang guru tentang adanya atau masalah pembelajaran yang ada di kelas tersebut. Nah, adapun yang ketiga itu tujuan penelitian tindakan kelas. Nah, yang pertama itu untuk meningkatkan kualitas belajar. Dengan adanya meningkat kualitas belajar itu menjadi fondasi yang sangat baik untuk masa depan atau pengetahuan bagi peserta didik. Adapun tercapainya tujuan visi dan misi yang ada di sekolah. Nah, yang kedua itu menemukan solusi atas masalah pembelajaran. Dengan mengadakan kegiatan penelitian tindak kelas itu banyak yang muncul adanya masalah-masalah atau keluhan, kekurangan, kelebihan yang dihadapi oleh siswa di kelas dan bagi seorang guru.
Nah, yang ketiga, mengembangkan inovasi dalam pembelajaran. Dengan melakukan tindakan di kelas itu sangat mengembangkan bagi potensi guru dan bagi siswa yang ada di kelas. Yang terakhir itu ada meningkatkan profesionalisme bagi guru. Nah, guru selalu dengan mengadakan penelitian tindakan kelas itu, guru selalu ingin menjadi yang lebih baik dari yang kemarin dan selalu belajar dan meningkatkan kualitas pengetahuan diri bagi seorang guru. Nah, kita lanjut lagi materi selanjutnya, yaitu tentang manfaat penelitian tindakan kelas. Nah, manfaatnya ini ada dua, yaitu manfaat bagi guru dan ada manfaatnya bagi siswa yang ada atau yang sedang mengalami pembelajaran di kelas. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu manfaat bagi seorang guru. Nah, menyediakan data berbasis penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, yang kedua, untuk membantu guru dalam mengambil keputusan yang lebih tepat terkait metode pembelajaran. Nah, dengan adanya penelitian di kelas, manfaat utama bagi gurunya itu kita bisa menebak atau memprediksi apakah metode, strategi, atau media yang kita laksanakan itu nyambung, berkembang atau tidak bagi peserta didik. Nah, di situ kita mulai dengan penelitian yang tadi kita mulai mencari menggunakan atau strategi yang baru, metode yang baru, atau media yang baru. Nah, dengan adanya refleksi tadi, kita bahwa tahu apakah peserta didik itu sangat paham atau mengerti dengan pembelajaran yang kita ajarkan di kelas. Yang keduanya itu adalah manfaat bagi siswa atau manfaat bagi peserta didik. Yang pertama itu pembelajaran lebih menarik, interaktif sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, dengan pembelajaran yang menarik itu membuat peserta didik sangat semangat untuk mencari ilmu atau pengetahuan. Nah, dengan pembelajaran yang interaktif itu adanya interaksi seorang guru dan siswanya itu sangat komunikasi yang baik. Nah, jadi sangat membantu bagi peserta didik untuk memahami pembelajaran tersebut dan lebih memudahkan mengingat pembelajaran atau materi yang sedang kita sampaikan. Nah, yang keduanya itu meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Dengan hasil belajar yang baik, peserta didik sangat membantu banget untuk peserta didik karena yang utamanya itu peserta didik adanya bekal dan untuk di masa yang akan datang, meningkatkan motivasi untuk selalu belajar dengan pelajaran yang menarik. Siswa sangat mudah atau sangat tertarik untuk belajar dengan kita di kelas, dan juga meningkatkan atau tercapainya visi dan misi bagi sekolah. Baik, kita lanjut lagi ke pembahasan, yaitu tentang perbedaan PTK dengan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang penelitian PTK. Nah, kalau PTK itu bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan praktik pembelajaran di kelas. Adapun PTK berbasis dengan tindakan yaitu praktik, adanya perencanaan, observasi, pengamatan, dan refleksi. Kalau PTK itu dilakukan oleh guru yang ada di kelas. Nah, jadi dengan adanya perencanaan, adanya observasi atau adanya pengamatan dan lalu adanya refleksi itu membuat yang kita lakukan seperti penelitian tindakan di kelas bagi seorang guru itu sangat efektif ya, karena adanya perencanaan yang sudah dilakukan seperti menentukan topik atau adanya refleksi selalu mengulang dan mengulang. Nah, kalau PTK itu boleh dilakukan berulang-ulang. Nah, lalu yang kedua itu ada penelitian secara kualitatif atau deskripsi. Nah, kalau ini disajikan dengan teks atau paragraf-paragraf.
Nah, ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam tanpa harus melakukan intervensi langsung. Kualitatif bersifat eksploratif dan mendalam tanpa siklus yang berulang. Nah, adapun metode yang dilakukan secara ada yang wawancara, observasi, analisis dokumen tanpa harus mengubah kondisi yang teliti. Nah, kalau kualitatif itu bisa kita menanyakan nggak langsung turun lapangan iya atau tidak langsung di kelas, tapi kita bisa mendapatkan informasi atau penelitian tersebut. Kita bisa secara wawancara seperti dengan guru kelas secara langsung menanyakan terjadi masalah apa aja masalah yang ada di kelas tersebut. Lalu yang ketiga itu ada kuantitatif atau yang berupa sajiannya itu dengan angka. Adapun tujuannya itu pendekatan penelitian yang digunakan data berbentuk angka dan analisis statistik untuk memahami atau menjelaskan, memprediksi fenomena tersebut. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu menggunakan data numerik bersifat objektif dan menggunakan statistik. Dengan adanya kalau penelitian kuantitatif itu berupa angka, seperti ada angka dalam data tersebut kita memprediksi fenomena atau masalah tersebut. Nah, kita lanjut lagi ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, yang pertama itu ada bersifat reflektif, yaitu mencari solusi dan menerapkan perbaikan berdasarkan refleksi tersebut. Nah, kita adanya refleksi, lalu kita selalu mengulang dan mencari untuk memperbaiki masalah tersebut. Yang kedua ada berbasis permasalahan nyata di kelas, yaitu pada permasalahan atau masalah yang benar-benar terjadi dalam proses pembelajaran di kelas berdasarkan teori dan solusinya. Nah, yang ketiga itu ada dilakukan secara bersiklus atau siklus, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, pengamatan. Yang terakhir itu kita melakukan refleksi. Nah, dengan adanya kita perlu melakukan refleksi, yaitu apakah dengan penelitian yang kita lakukan itu sangat efektif atau memudahkan bagi siswa, atau dengan kebalikannya itu sangat menyusahkan bagi peserta didik untuk memahami materi yang telah kita ajarkan. Nah, yang terakhir itu ada kolaboratif. Nah, kolaboratif itu yaitu guru bekerja sama dengan pihak lain seperti sesama guru, kepala sekolah, atau dosen untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas untuk memperbaiki pembelajaran tersebut. Dengan adanya kolaborasi atau komunikasi yang baik bagi seorang guru dengan sesama guru lainnya, baik maupun kepala sekolah atau dosen, itu sangat efektif bagi kita untuk menjalankan tindakan kelas. Pembahasan yaitu tentang prosedur penyusunan PTK. Nah, yang pertama itu ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, agar terjadinya penelitian yang sangat tersusun atau terstruktur, kita perlu mengadakan atau menggunakan prosedur-prosedur tertentu agar penyajian data tersebut sangat efektif dan mudah dipahami. Nah, yang pertama itu ada identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalahnya ini kita menentukan masalah yang nyata di kelas. Yang kedua ada kajian teori, mencari teori sebelum penelitian. Adanya teori-teori yang kita lakukan yang sebelum kita melakukan atau melaksanakan penelitian tersebut, kita harus mencari teori-teori. Nah, yang kedua ada perumusan hipotesis tindakan. Yang keempat perencanaan tindakan. Perencanaannya itu merencanakan tindakan tersebut. Terus pelaksanaan tindakan, kita melakukan kegiatan tersebut dengan teori-teori yang tadi. Kita akan melaksanakan atau secara langsung kita melaksanakan tindakan tersebut. Yang keenam ada observasi dan pengumpulan data-data. Nah, telah dilaksanakan, kita harus mengumpulkan data-data, adanya kekurangan dan kelebihan, tentangnya metode atau strategi yang kita
lakukan tersebut apakah efektif ya, bagi kita dan bagi peserta didik. Nah, yang ke-7 adanya refleksi. Sangat penting bagi refleksi bagi guru apakah penyajian atau penelitian tersebut berjalan sukses atau tidak. Nah, terus yang ke-8 ada siklus berulang. Kalau siklus berulang itu kalau belum memuaskan atau belum terjadi secara yang kita inginkan, itu kita bisa melakukan secara berulang-ulang. Nah, yang ke-6, ke-9 yang terakhir itu ada penyusunan laporan. Nah, penyusunan laporannya itu ada juga terstruktur. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan. Kalau diisi dari pendahuluan itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat bagi kita semua. Nah, yang kedua ada kajian teori. Keempat ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini apa yang kita lakukan. Terus yang keempat hasil penelitian dan dari pembelajaran. Nah, yang kelima ada kesimpulan dan saran. Nah, adapun kesimpulan dari pembelajaran atau penyampaian materi hari ini, yang pertama itu ada PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas sendiri untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, adapun sasaran PTK atau penelitian tindakan kelas, yang pertama itu ada bagi siswa. Nah, siswa yang sedang mengikuti pembelajaran pada pelaksanaan tersebut. Yang kedua ada guru yang sedang mengajar atau membimbing di kelas atau sedang melaksanakan atau menyampaikan materi tersebut. Nah, yang ketiga ada materi pembelajaran, apa yang ditugaskan, apa yang disampaikan oleh guru dan apa yang ditugaskan oleh untuk peserta didik. Keempat itu ada hasil pembelajaran ditinjau dari adapun kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, ada pengetahuannya, ada sikap, dan ada keterampilan yang dicapai oleh peserta didik. Nah, yang terakhir itu ada lingkungan. Adanya lingkungan kelas, lingkungan sekolah, dan ada lingkungan di rumah. Nah, baiklah, hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat berterima kasih, ribuan terima kasih bagi teman-teman semua yang udah like, komen, dan juga menonton video saya sampai habis. Saya ucapi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.